terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar dan dakwaan ketiga. 2. Membebaskan terdakwa Haris Azhar dari segala dakwaan. Dibacakan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Fathiah Maulidiyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar dan dakwaan ketiga. 2. Membebaskan terdakwa Fathiah Maulidiyanti dari segala dakwaan. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan hak selamat-selamatnya. Meneruskan beberapa perusahaan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh kami Sekolah Gede Al Syahibal di hadapan terdakwa yang dipimpin oleh tim penasihat hukumnya. Dear leaders dan calon leaders di seluruh Indonesia, kembali lagi ke kita pada acara Indonesia Leaders Talk pada seri ke-165 yang malam ini mengambil tema tentang vonis bebas Haris Fathiah. Sahabat-sahabat sekalian, pada hari Senin 8 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah memberikan vonis bebas kepada Bang Haris Azhar dan Mbak Fathiah Maulidiyanti. Ya, vonis bebas ini disambut positif banyak pihak sebab hakim juga menegaskan kritik terhadap pejabat publik memiliki legitimasi karena dilindungi konstitusi, standar hukum, hak asasi manusia serta kovenan hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi di Indonesia. Ya, dan juga sekarang kita ingin mendengar dari Bang Haris Azhar. Assalamualaikum Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Bang sudah hadir kembali di Insider Talk. Kira-kira dari perkembangan kasus ini bagaimana Bang Haris melihat pembelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kedepannya juga ya? Dari kasus ini sebetulnya pembelajarannya, sebenarnya kalau saya secara personal, tapi juga saya banyak diskusi banget dengan Fathia, dengan teman-teman tim lawyer. Mereka kan sebenarnya bukan tim lawyer semata ya. Tim lawyer kami itu bukan tim lawyer yang hanya menjalani hukum acara, tapi juga tim lawyer dalam menemani dalam gagasan-gagasan atau ideas of apa namanya tentang demokrasi dan lain-lain. Proses diskusi kami itu semua sudah lama sebelum kasus ini, tapi kemudian begitu masuk di kasus ini juga semakin intensif, bahwa sebetulnya kami itu apa namanya, yang penting itu menunjukkan satu pembelaan secara minimum dan secara maksimum sebagai sebuah perlawanan warga terhadap penguasa. Nah gitu. Ini ada Bang Mardhani Alisera nih kan ya, yang juga bagian dari kekuasaan, tapi kekuasaan yang melawan juga kan kira-kira gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa yang penting itu adalah bagaimana menjalani ini semua. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini apa namanya diselesaikan dengan satu cara-cara yang represif, tidak accountable juga. Misalnya kan ke saya dan ke Fathia itu selalu dari awal diminta untuk bertanggung apa ada masih ada di situ sih apa enak lalu diminta untuk apa namanya minta maaf gitu, selalu diminta untuk minta maaf gitu. Tapi proses minta maafnya itu tanpa mau merespon permintaan kami. Kalau kami kan menempatkannya adalah sebagai kontestasi data dan kontestasi temuan. Jadi pelajaran pentingnya adalah
dalam kebebasan berekspresi, yang ekspresi itu terkait dengan sebuah fakta, data, atau situasi, maka dia harus dijawab dengan kontestasi data dan fakta atau argumentasi, bukan dengan pemaksaan cara yang lain, misalnya cara-cara apa namanya, cara-cara yang represif atau intimidatif. Jadi saya menganggapnya bahwa proses kemarin itu adalah proses untuk menunjukkan bahwa kami punya data, kami punya fakta sebagai dasar, kami punya metodologi sebagai dasar dalam berekspresi. Nah, ketika kami dipaksa ke pengadilan, kami tidak mau menganggap kami tidak akan mundur meskipun kami menganggap itu sebagai sebuah judicial harassment, ya, serangan lewat proses judicial. Jadi itu uraian saya untuk mengatakan bahwa kita melawan, kita melawan itu semua. Meskipun itu cara yang dipaksakan, tapi kami tidak mau tunduk dengan cara-cara seperti itu. Apa refleksi lain dan berikutnya yang bisa saya sampaikan? Apa namanya, lebih jauh dari poin pertama adalah bagaimana melihat ini sebagai sebuah upaya juga untuk membangun konsolidasi warga di tengah represi yang makin besar gitu. Jadi apa namanya, sebentar, bawa sini, yang supaya represinya di tengah represi yang makin besar, dan kalau dibiarkan ini semakin menjustifikasi untuk mereka melakukan represi. Jadi kalaupun negara dan penguasa rezim yang otoriter ini ingin meneruskan praktek represi kepada warga, kami ingin mengatakan bahwa nggak semuanya tunduk dan apa namanya, kami melawan, bahkan bukan sekedar melawan, tapi melawannya juga dengan cara-cara yang baik dan benar. Dan itu kami tunjukkan di sana. Kami hadirkan saksi-saksi ahli, kami hadirkan data-data, itu semua kita sampaikan di dalam proses itu semua. Nah, proses ini juga sebetulnya ingin terkoneksi dan membangun solidaritas untuk perbaikan yang lebih struktural terhadap kasus-kasus yang serupa, yang sebenarnya kalau dilihat angkanya, misalnya saya selalu kutip dari SafeNet gitu ya, pelaporannya itu makin banyak dilakukan oleh para penguasa terkait dengan kebijakan atau terkait dengan kewenangan yang disalahgunakan untuk membuat kebijakan atau untuk menguntungkan diri mereka sendiri di banyak tempat. Nah, tadi Fatih sudah menyebutkan Planipakel, dan serangan-serangan itu nggak cuma lewat hukum pidana, tapi juga dengan cara-cara yang lain. Ada yang fisik, ada yang administratif, ada yang digugat perdata, seperti Bambang Hero hari ini digugat perdata. Ada banyak serangan-serangan tersebut. Nah, kami ingin terkoneksi, karena di tempat-tempat lain juga menunjukkan perlawanan-perlawanan tersebut. Nah, bersyukurnya di luar pengadilan, gerakan perlawanan ini terkait dengan solidaritas atas represi terhadap ekspresi itu meluas gitu. Jadi ada kesadaran kolektif yang kemudian termanifestasi ke dalam gerakan sosial gitu. Dan ini penting, bahwa vonisnya bebas itu kami senang meskipun belum inkrah ya karena dikasasi. Tapi kami senang juga bertemu dengan hakim yang awalnya kami meragukan proses itu sangat banyak hal-hal yang ajaibnya lah kira-kira gitu. Tapi kemudian menghasilkan satu konstruksi pikiran ketika menafsirkan masalah ini dengan cukup baik, gitu, dengan cukup baik. Jadi saya melihat bahwa sektor yudikatif sebenarnya memberikan harapan, memberikan citra sedikit lampu apa namanya, obor demokrasinya nyala dari PN Jakarta Timur di tengah
awan gelap kebebasan berekspresi di Indonesia. Jadi kita juga nggak bisa bilang dari kasus ini sebenarnya Indonesia makin demokratis, enggak. Justru sebenarnya ada keberanian yang disambut, kita sebutnya sebagai judicial activism ya, ada aktivisme peradilan yang menyambut signal gerakan sosial untuk demokrasi. Terakhir singkat saya mau bilang bahwa apa refleksinya? Refleksinya demokrasi itu ada di warga. Jadi sebenarnya warga yang menjaga rumah dan alam pikir konsep sebuah republik. Warga yang menghidupkan itu. Jadi lucu kita melihat dua praktek seolah-olah mengklaim, yang satu mengklaim sebagai sebuah praktek demokrasi, yaitu demokrasi yang penuh kepentingan dari para politisi lewat mekanisme-mekanisme formal menjelang pilpres. Tapi malah menunjukkan proponen dari para capres itu semua justru menunjukkan hal-hal yang tidak substansial, sibuk pada perdebatan ekspresi mereka ya, sibuk pada pembelaan sepihak, tidak membicarakan soal kepentingan warga yang real. Nah, warga justru yang makin meluas solidaritasnya, gerakan sosialnya untuk menyuarakan problem-problem lingkungan hidup, problem-problem soal hak asasi manusia, kelompok-kelompok minoritas dan lain-lain. Jadi tesis sementara dari situasi hari ini lewat kasus ini, sekali lagi demokrasi itu diperjuangkan dan dibela oleh warga dan digunakan untuk mengawasi para penguasa secara gratis, dan lewat kasus saya dan Fathia kita mendapati satu obor yang berani menyala di tengah awan gelap kebebasan berekspresi yang menghantui situasi kita hari ini. Dan sementara saya mau bilang bahwa bagus dan bersyukur ada hakim yang berani mengambil posisi seperti di putusan saya dan Fathia.